hadis tidak. Maka makna dari sahabi man laqiya, maka bertemu dengan Nabi bisa jadi dia itu menulis, menghafal seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang masuk kepada minal muktirin fi riwayatil athar, dan Anas dan Aisyah yang menghafal hadis-hadis Nabi. Bisa juga laqiya bertemu, dia itu mungkin buta, tidak bisa mengambil ilmu hadis, namun menghafalnya, maka ini tidak apa-apa. Yang penting dia beriman kepada Nabi. Maka syaratnya dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan mukminan. Kalau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan menjadi musuh Nabi seperti di perang Badr, Abu Jahal sahabi bukan? Abu Jahal, Abu Lahab sahabi apa bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Kan dia hidup di zaman Nabi. Naam, hidup di zaman Nabi, walakia, kan syarat yang pertama bertemu dengan Nabi. Tapi dia memusuhi Nabi, apalagi Abu Lahab. Seperti di saat Nabi mengumpulkan mereka dan naik kepada sofa di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, maka Nabi mengatakan kepada seluruh Quraisy, ya Bani Hashim, wa ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wa ya Bani Lu'ay ibn Ka'ab, wa ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, masuklah kalian semua kepada surga, selamatkanlah kalian dari api neraka dengan mengucapkan la ilaha illallah. Namun apa yang dikatakan Abu Lahab, dan dia bertemu dengan Nabi. Berkata Abu Lahab, ya Rasulullah, alihada ja'altana, alihada jama'tana, tabban laka ya Rasulullah sa'iral yaum. Maka Abu Lahab bertemu dengan Nabi. Namun apakah Abu Lahab sahabi? Laqiya ma'an Nabi fi zamanin Nabi? Jawabnya laisa minas sahabi. Kenapa? Karena tidak mukminan. Laqiya Rasulullah SAW mukminan, ini syarat sahabi. Maka Abu Lahab tidak mukmin, bahkan kafir dan memusuhi Nabi dan menghina Nabi. Tabbat laka ya Muhammad, maka celakalah kedua tangan kamu wahai Muhammad. Diturunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, maka kecelakaan yang besar bagi kamu wahai Abu Lahab, dikarenakan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kesimpulannya Abu Lahab laqiya, itu syarat yang pertama, namun tidak beriman, bukan sahabi. Kemudian definisi dari sahabi, huwa man laqiya nabi mu'minan bihi, maka keluar dari mu'minan bihi orang-orang kafir yang bertemu dengan Nabi di peperangan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya yang tidak beriman. Dan syarat yang ketiga, wa mata alal Islam, kemudian dia itu beriman dan terus menerus dalam keimanannya dan mati dalam keadaan keislaman. Maka orang-orang yang murtad, irtadda, kembali kepada agama nenek moyang mereka ataupun kembali kepada agama jahiliyah, yang telah bertemu dengan Nabi dan hidup di zaman Nabi dan pernah masuk Islam, kemudian di akhirnya diketahui dia mati dalam keadaan murtad, maka ini juga bukan sahabi. Maka syarat dari sahabi, dia adalah laqiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mukminan dan mata alal Islam. Ini dia sahabi. Maka kalau mukhadram bedanya apa? Dia bisa jadi mukminan dan mata alal Islam, namun ada liqa. Itu mukhadram. Seperti Uwais Al-Qarni, dia beriman di Yaman, mendengar bahwa di sana Nabi Muhammad SAW ada, dan ahlul Yaman sudah rihlah Abu Hurairah, Abu Musa Al-Ash'ari. Namun dia ingin rihlah ke Madinah
tidak bisa karena ibunya sakit. Maka setelah dia mengurusi ibunya dan ibunya meninggal, tidaklah dia bisa bergabung ke Madinah kecuali di zaman Umar. Maka di sini mukhadram dari segi apa? Mata alal Islam masuk, mukminan masuk, di zaman Nabi masuk, tapi ada liqa, maka tidak bertemu dengan Nabi. Dan makna ada liqa bagi mukhadram dua. Pertama, memang dia tidak bertemu karena jauh. Yang kedua, para muhadramin yang kita lewati seperti anaknya Abi Bakrah dan yang lainnya hidup bersama Nabi tapi masih kecil. Nabi meninggal umurnya mungkin 2 tahun, tidak bisa meriwayatkan hadis. Maka di sini dinamakan muhadram. Hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi namun dia belum mampu untuk meriwayatkan dari Nabi, jadi bukan sahabat. Maka dari definisi yang lebih detail untuk mengeluarkan para mukhadram, maka definisi sahabi laqiya ma'an nabi, makna laqiya bertemu di sini, makna laqiya bertemu di sini adalah bertemu, mampu untuk mengambil ilmu. Dan itulah para sahabat dulu. Maka kalau tidak mampu untuk mengambil ilmu seperti para mukhadram, hidup di zaman Nabi. Nabi meninggal baru umur 2 tahun. Tidak menulis satu hadis pun, tidak meriwayatkan hadis satu pun, dinamakan mukhadram. Dan periwayatan ilmunya dari para sahabat. Maka inilah definisi dari mauquf atau definisi dari sahabat. Dan kembali kepada permasalahan definisi hadis mauquf tadi, wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Di sini ada beberapa perkara. Perkara yang pertama ataupun dari i'tiradat, makna i'tiradat adalah beberapa sanggahan atau komentar kepada matan. Pertama dari segi susunan, maka susunan yang dibuat oleh Al-Baiquni rahimahullah mengacak, tidak tersusun dengan urutan yang baik. Contohnya permasalahan mauquf sekarang dibahas dalam permasalahan sanad Ali, dan sebelumnya hadis mubham, dan nanti hadis yang mursal dan yang lainnya. Maka maknanya di sini ada komentar i'tiradat jika disusun setelah permasalahan marfu dan sebelum permasalahan maqtu, maka itu adalah perkara yang sangat baik. Maka di dalam matan yang terdahulu telah kita ketahui, setelah tartib yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian berkata penulis wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma litabi'i huwal maqtu'. Ingat, maka di sini disebutkan setelah hadis sahih dan hadis hasan, wa ma udifa lin nabiyil marfu', pembahasan tentang hadis marfu' yang ujung-ujungnya ucapan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi. Dan yang kedua dibahas tentang wama litabi'i wal maktu, diidhafahkan kepada tabi'i maktu, telah kita lewati. Kenapa tidak disebutkan di sini mauquf? Agar lebih difahamkan. Karena akal kita disibukkan dengan hadis-hadis yang ujung-ujungnya kalau dengan Nabi berarti marfu. Kemudian dengan tabi'i, ucapan Qatadah, ucapan Az-Zuhri, ucapan Sa'id ibnul Musayyib, mauquf, maktu. Bahkan ucapan di bawahnya, ucapan Syafi'i, Asy-Syafi'i maktu, ucapan Malik ibnu Anas maktu. Lalu selesai, masuk kepada wal musnadul muttasilul isnadi min. Baik, sekarang musnad, kembali kepada ucapan Nabi. Kemudian setelah itu membahas tentang munqati'.
Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Terus berbicara tentang musalsal, kemudian hadis aziz, hadis mu'an'an, hadis mubham, hadis sanad ali dan sanad nazil. Kemudian setelah itu masuk kepada perkara definisi mauquf. Maka lebih baik permasalahan ini dikumpulkan sebelum sekarang kepada permasalahan mauquf ini, ke permasalahan setelah penyebutan marfu dan setelah penyebutan maktu tidak apa-apa. Maka disebutkan wama adhaftahu ila ashabi minal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Disebutkan setelah mauquf ataupun marfu itu lebih baik agar adzihn, agar persepsi kita membahas tentang ucapan-ucapan yang di akhirnya, kalau sahabi berarti mauquf, itulah. Kalau tabi'i maktu, itulah. Kalau ucapan Nabi marfu, itulah. Maka ini sanggahan biasa dari para komentator. Intinya bebas saja kita berkomentar, yang jelas itulah yang lebih baik. Namun jazahullahu khair, Al-Baikuni telah membuatkan kita untuk mempermudah dengan membuat syair ini. Namun lebih sempurna jika syair itu dimasukkan kepada permasalahan marfu dan maktu, maka lebih baik, karena sama-sama membahas tentang ucapan dari pembicara. Kemudian permasalahan yang lain disebutkan min qaulin wa fi'lin. Ucapan sahabi itu apakah hanya perbuatan dan ucapan saja? Lalu perbuatan sahabi ataupun kita katakan takrirnya sahabi apakah bukan mauquf? Jawabnya masuk kepada mauquf juga. Namun kenapa tidak disebutkan? Permasalahan tidak disebutkan adalah penafian, tidak masuk kepada perkara itu. Namun wallahu a'lam, yang rajih dari mauquf juga adalah takrir. Maka di saat para tabi'in mempertanyakan kepada para sahabi dan para sahabi memberikan takrir tentang permasalahan sesuatu, maka itu bisa dijadikan juga hujah, ini adalah mauquf. Misalnya para